Kami bersyukur untuk anugerah yang besar yang Tuhan sudah berikan. Baik di dalam sesi-sesi di waktu yang lalu, dan kami juga berdoa kiranya Tuhan juga memberkati sesi pada malam ini. Sehingga Tuhan di dalam kami menjalankan kehidupan berkeluarga, di dalam pernikahan, kami boleh sungguh-sungguh melihat ada penyertaan Tuhan. Bahkan ketika keluarga kami mengalami tantangan dan godaan, kami berdoa kiranya kami masih boleh melihat keindahan desain Tuhan di dalam pernikahan. Berkati setiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini sesuai dengan tema ya, kita akan membahas mengenai keindahan pernikahan Kristen. Oleh sebab itu tahap pertama yang akan kita renungkan adalah bicara mengenai keindahan. Konsep keindahan, beauty. Dan kenapa? Dan kalau kita ngomong kenapa kaitannya ke dalam konteks pernikahan? Tentu saja kita di dalam kehidupan ya hari lepas hari, mungkin yang kita pandang paling tidak indah atau yang sama sekali tidak masuk kategori, sayangnya adalah pernikahan, ya kan gitu ya. Kita bisa lihat matahari ciptaan Tuhan yang indah. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan menciptakan animal kingdoms, juga beautiful. Kita bisa lihat musik, dengar musik yang indah, lukisan yang indah. Kita bisa tahu banyak keindahan di dalam dunia, tapi sayangnya kita seringkali pada waktu bicara konsep pernikahan, gagal memahami pernikahan juga adalah sesuatu yang indah. Oleh sebab itu, pertama-tama kita akan bicara dulu mengenai konsep keindahan. Konsep keindahan ya, kalau kita lihat, itu pertama kali dinyatakan dalam creation. Ini ada Wenzel Peter. Jadi dia melukis karya Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Ini kalau kita lihat gambar ini, mungkin cukup besar sore, kita bisa rasa ya memang beautiful ciptaan Tuhan. Ada segala jenis macam ciptaan, ada langit, ada binatang, pohon, dan kemudian kalau kita lihat senternya, ini kan ada permainan gelap dan terang sore, kalau di dalam lukisan. Salah satu fokus di dalam lukisan ini siapa? Ya tentu saja kalau ditanya siapa, yaitu manusia. Adam dan Hawa yang menjadi fokusnya. Berarti memang betul saudara, bahwa ciptaan segala sesuatu ini menyatakan kemuliaan Tuhan dan juga menyatakan keindahan Tuhan. Tetapi di dalam gambar ini lebih jauh lagi kita akan sadar bahwa keindahan Tuhan di dalam ciptaan yang paling nyata itu adalah manusia. Karena apa? Karena manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Nah ini ya. Di dalam bagian analisis sedikit mengenai lukisan, kita rasanya sudah dapat hint. Kenapa ya pernikahan adalah sesuatu yang indah? Jawabannya saudara, untuk disederhanakan, karena pernikahan adalah persatuan dua insan yang adalah gambar dan rupa Allah di dalam satu kesatuan keluarga. Coba bayangkan, manusia pada dirinya sendiri, pada waktu kita bicara manusia sebagai ciptaan, dia adalah yang menggambarkan keindahan Allah. Dan sekarang dalam pernikahan, ini kan sesuatu yang luar biasa mengantisipasi pemikiran kita akan keindahan pernikahan itu. Tapi pertama kita akan lihat gini saudara. Keindahan yang terlihat dalam ciptaan sebetulnya menggambarkan bahwa Allah sang pencipta adalah sumber keindahan. Atau penciptaan adalah sumber keindahan ya kalau kita lihat ya. Allah yang mencipta. Dan Kuyper mengatakan satu bagian begini. How could all this beauty exist? Bagaimana semua keindahan itu ada? Kecuali diciptakan oleh satu yang sudah memiliki keindahan di dalam dia punya keberadaan. Dan menyatakannya melalui dia punya kesempurnaan. Tentu saja di dalam nanti dinyatakan dalam ciptaan. Jadi bagaimana mungkin ada keindahan yang kita bisa lihat kecuali memang ada di dalam diri Allah sendiri. Jadi Kuyper bicara apa? Keindahan itu berakar dan berdasar dalam Allah Tritunggal. Ini yang pertama saudara. Jadi kita melihat kaitan tema Allah Tritunggal yang besar itu ya. Kadang kita bicara Allah Tritunggal ini doktrin yang agak membingungkan saudara ya. Tetapi doktrin yang besar ini itu sangat relevan di dalam seluruh aspek hidup. Bahkan kita bicara juga mengenai beauty. Kalau bicara beauty saudara, enggak tahu ya, kalau kita mau lihat lukisan, kita mau lihat apa sih? Kita mau melihat apa? Unity saja. Kalau unity saja, anak SD juga bisa lakukan gambar seperti itu. Tinggal ambil cat warna putih, ya kan saudara? Dicat aja warna putih, dipajang.
Bagaimana? Indah? Enggak bisa, saudara. Kita akan melihat keindahan itu hanya di dalam konteks harmoni dan juga ada unity, ada keragaman dan ada harmoni. Ini kalau bicara lukisan. Dan kalau kita bicara hal yang lain juga akan sama, saudara. Makanan kita sudah pernah bahas ya. Makanan rendang tok nggak bisa makan, saudara. Harus ada nasi, ada lalapnya dikit baru mantap. Dan lain sebagainya. Komunikasi juga sama. Bahkan waktu kita ngomong, kita ini mengkombinasikan begitu banyak huruf, begitu banyak kata, tetapi kita semua bisa mengerti satu sama lain. Itulah keindahan konsep Allah Tritunggal. Diversity dan unity. Ini adalah core yang hanya dimiliki oleh siapa? Hanya orang yang menerima wahyu Tuhan. Di luar ini enggak bisa kita pahami. Demikian juga saudara. Bicara nanti mengenai pernikahan. Pernikahan bukan dua insan yang totally identik. Ini bukan bahkan anak kembar pun beda, saudara. Kalau kita punya anak kembar, ini bukan penyatuan segala hobi yang sama. Itu namanya perkumpulan, saudara. Perkumpulan itu sama, semua hobi perangko semua namanya filateli, hobi uang kuno, numismatik dan lain sebagainya ya saudara. Ini pernikahan bukan perkumpulan. Pernikahan adalah dua insan yang memang Tuhan ciptakan berbeda dan saling melengkapi, saling memperkaya, saling menumbuhkan. Dari awal saudara, kalau kita bicara mengenai bagian ini mengantisipasi pemikiran kita bahwa memang pernikahan adalah sesuatu desain Tuhan yang sangat indah. Oke, kita lanjut saudara. Philip Graham Ryken, ini pernah diundang juga di STTRI saudara, dia profesor teologi di Wheaton College. Dan dia bilang begini ya, there is beauty in His triune being as Father, Son, and Holy Spirit. Di dalam Allah Tritunggal ada keindahan. What is more beautiful than the intercourse of divine love within the Trinity? Apa yang lebih indah daripada relasi antara pribadi di dalam Allah Tritunggal? Ada yang lebih indah enggak? Enggak ada saudara, memang. Kenapa? Karena di situ ada perfect love, perfect understanding, kesempurnaan di dalam seluruh relasi. Ini adalah keindahan yang paling ultimat. Saudara, sampai di sini saja kalau kita ngomong, ini yang kemudian dinyatakan di dalam konteks pernikahan. Luar biasa saudara. Tapi tentu saja pernikahan yang sehat saudara, ada notes, syarat ketentuan berlaku. Anyway saudara, kita baca lagi bagian ini. The way that each person brings glory to the other. Bagaimana masing-masing pribadi menyatakan kemuliaan bagi yang lain. There is beauty in the symmetry of God's divine perfection. Ada keindahan di dalam kesempurnaan Tuhan dalam menyatakan apa? Misalnya ya, His justice, keadilannya is tempered with mercy, diimbangi dengan belas kasihan. Keadilan dinyatakan bukan hanya keadilan yang kaku, tapi ada belas kasihan. Itu beautiful saudara. Dan juga sama, His majesty atau keagungannya is counterpoised with humility, yaitu keagungannya diimbangi dengan kerendahan hati. Ini hanya kita bisa lihat di mana? Di dalam konteks Allah Tritunggal dan dalam pernyataan karya keselamatan yang dilakukan di dalam Kristus. Allah yang sempurna, Allah yang harus menerima segala puji, hormat dan kemuliaan dan seterusnya. Tapi yang kita kenal di dalam Kristus juga Allah yang merendahkan diri. Di dalam konteks merendahkan diri, bahkan mati sampai di atas kayu salib. Coba bayangkan, ini adalah karya yang sangat indah yang dikerjakan, yang dinyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan saudara, luar biasanya keluarga adalah apa ya, kalau kita mau ngomong manifestasi, wujud nyata iman orang percaya atas konsep Allah Tritunggal dan karya Kristus yang menebus. Sehingga ya ini idealnya saudara, idealnya dulu, biasa kita ngomong idealnya. Idealnya kalau kita menghidupi narasi ini dalam keluarga, beautiful sekali, indah sekali. Dan inilah anugerah yang paling besar. Tetapi saudara, untuk mengantisipasi dari awal ya saudara, kita tidak hanya bahkan bicara beautiful dalam aspek yang sempurna. Bukan, tetapi saya akan ngomong begini, bahkan dalam kelemahan kita pun akan terdapat keindahan di situ. Saya ngomong sedikit ya, nanti ini menjadi satu pendahuluan. Apa kelemahan kita yang bisa membuat ada sesuatu yang juga beautiful? Jawabannya gini saudara. Waktu sang suami atau istri dalam pertikaian, di situ kita akan bisa lihat apa? Konsep yang beautiful. Ada penyangkalan diri yang mungkin terjadi. Ada proses namanya pengampunan.
Ada proses namanya penerimaan kembali. Ada proses cinta yang unconditional. Yang dinyatakan di dalam bahkan keluarga yang sedang ada tantangan. Akan ada banyak hal yang membuat keluarga itu meskipun jalannya tidak ideal. Tetap kita bisa mengatakan mereka akan terus berjalan dalam beauty. Keindahan yang Tuhan nyatakan. Oleh sebab itu saudara, kalau di luar kekristenan tidak ada dasar untuk mempertahankan pernikahan yang rusak. Tidak ada dasar yang sangat kuat maksud saya ya. Tapi di dalam kekristenan dasarnya sangat-sangat kuat. Bahkan di dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun. Kita masih bisa lihat apa? Anugerah dan anugerah yang membuat kita boleh terus bertumbuh. Inilah namanya keindahan pernikahan di dalam Kristen ya saudara. Oke, saya lanjutkan saudara. Jadi kita bisa lihat konsep keindahan dari Philip Graham Ryken. Dan ini yang nanti kita coba membuat ini down to earth di dalam konteks pernikahan. Berikutnya, seorang poet dan juga pastor ya saudara dari Jesuit, Gerard Manley Hopkins. Dia bilang begini, "The world is charged with the grandeur of God." Dunia ini dipenuhi dengan keagungan Tuhan, grandeur. "And of all the things that God created," dan dari semua hal yang diciptakan Tuhan, "nothing is more beautiful than the people He had made in His image." Dan tidak ada yang lebih indah dari manusia yang diciptakan menurut gambarnya. "Not even the ugliness of our sin can disguise the beauty of His creation." Bahkan keburukan dosa kita itu tidak dapat menutupi keindahan ciptaannya. Ini kalimat yang saya pikir sangat dalam saudara. Karena waktu kadang ya kita sebagai manusia melihat manusia yang jatuh dalam dosa, kita kadangkala itu gagal memahami tetap ada keindahan yang begitu luar biasa di dalam diri bahkan manusia yang berdosa. Kita gagal lihat ini, tetapi dia mengatakan, tahu nggak kejatuhan manusia dalam dosa itu tidak mampu menutupi keindahan karya ciptaan Tuhan. Oh ini sih sesuatu yang kita akan renungkan nanti ya saudara. Oke. Ini adalah beberapa hal yang kita bisa lihat ya dari pemikiran-pemikiran para teolog. Kita mulai menyadari mengenai konsep beauty, apa itu. Dan sekarang di dalam fase yang berikutnya kita akan melihat konsep keindahan inilah yang kita mau hidupi di dalam seluruh aspek hidup. Salah satunya dalam pernikahan. Berikutnya saudara. Kita akan lihat dulu ya dasar keindahan pernikahan. Secara besar ada dua hal. Yang pertama saudara, Tuhan menyatakan keindahan dalam penciptaan menjadikan manusia sebagai gambar Allah. Di mana memiliki atribut yang dikomunikasikan seperti apa? Kasih, kebenaran, keadilan dan seterusnya. Di dalam bagian ini kenapa manusia dikatakan ciptaan yang paling indah? Kenapa? Karena merefleksikan Allah itu sendiri. Ada atribut yang tidak diberikan kepada kita, maha kuasa, ya kan ya, maha tahu, itu kita tidak mampu, kita tidak punya saudara. Tetapi ada yang diberikan kepada kita, yaitu adalah sense of justice, rasa keadilan. Kita akan terluka kalau lihat ada ketidakadilan. Kita juga terluka waktu pemimpin yang mungkin kita pilih bagi-bagi kue, misalnya saudara. Dalam konteks perpolitikan hari ini, kita akan agak rasa tidak enak hati. Itu kenapa? Karena ada sense of justice yang diberikan di dalam hati kita. Lalu ada sense of mercy, belas kasihan, ada sense of love, cinta, ada sense yang lain-lain. Sehingga saudara, hanya manusia saja yang bisa menggambarkan keberadaan Tuhan sebetulnya. Itulah sebabnya kenapa kita mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan yang paling indah. Binatang tidak ada elemen ini saudara. Tidak ada namanya penyesalan, pertobatan, konsep kekudusan hidup. Tidak ada bagian ini, hanya di dalam manusia. Oleh sebab itu saudara, di dalam bagian ini kita sudah bisa lihat saudara ya, bahwa keberadaan manusia itu saja, maksudnya sebagai pribadi, itu sudah menyatakan keindahan Tuhan. Apalagi di dalam konteks pernikahan. Luar biasa saudara, karena di dalam pernikahan, kalau kita lihat Kejadian pasal 1, pasal 2, kita bisa lihat apa? Pernikahan bukan saja mereka itu sebagai dua insan, dalam pernikahan itu beranak cucu dan memultiplikasikan image of God, tetapi juga mengemban mandat dari Tuhan. Ini yang sudah kita renungkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, saudara ya. Oleh sebab itu inilah sangat beautiful. Dan sekarang saudara, dua pribadi, laki perempuan dipersatukan, diberkati, diberikan mandat memenuhi bumi.
Sebetulnya mandatnya apa? Kita bisa bahasakan dengan sudut pandang yang lain ya saudara. Waktu kita bicara dalam konteks penginjilan, kita bisa bicara bahwa manusia beranak cucu untuk menyatakan glory, kingdom. Tapi di dalam konteks ini kita bisa lihat juga dari sisi yang lain. Mengenai apa? Mereka punya mandat agung untuk menyatakan Tuhan yang indah di seluruh dunia. The beauty of God in whole creation. Ini adalah mandat yang benar-benar kita diberikan oleh Tuhan. Jadi mandat kita adalah menyatakan kerajaannya. Menyatakan siapa dia, Allah yang sejati itu di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Tapi juga menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang indah, Allah yang agung, Allah yang layak disembah dan puji dan seterusnya. Ini waktu kita bicara dasar keindahan pernikahan Kristen. Yang pertama adalah apa? Bahwa kita mengerti bahwa pernikahan itu hanya dapat terjadi karena Allah kita Allah Tritunggal. Luar biasa kan saudara? Kita sejak kapan berpikir mengenai pernikahan dan konsep Allah Tritunggal ya kan gitu kan ya. Sama ya kayak kapan lalu. Kapan sih kita bicara mengenai makanan dan konsep Allah Tritunggal. Bicara dan konsep Allah Tritunggal. Ternyata konsep Allah Tritunggal itu hadir di dalam seluruh lini. Di dalam setiap hal yang kita hidupi dan saksikan. Ini adalah luar biasanya saudara. Oke, jadi ini yang pertama. Lain kedua saudara. Saya ingin mengajak kita lihat gambar yang ada di sebelah kiri. Itu Grunewald ya, dia melukis lukisan ini. Mungkin kita akan berpikir apa kaitannya kematian Kristus yang sangat menyakitkan dan konsep keindahan. Bukankah ini adalah the ugliness of human sinfulness ya saudara. Sehingga menganiaya Kristus sedemikian rupa. Tetapi kita lihat ini salah satu paradoks besar memang. Di dalam salib saudara kita melihat apa? Kita melihat keburukan, ugliness. Ini lawan dari beauty ya saudara. Ugliness, keburukan, kebobrokan dosa manusia. Ini satu hal yang kita lihat. Tetapi saudara, di dalam salib kita juga lihat apa? Refleksi keindahan Tuhan yang paling ultimat. Itu di mana? Di atas kayu salib. Mengapa saudara? Kenapa? Karena jawabannya, karena di dalam karya Kristus yang mati di atas kayu salib, dia menyatakan apa? Ketaatan yang sempurna kepada kehendak Bapa. Penyangkalan diri yang sempurna. Di dalam cinta, di dalam ketaatan, di dalam hormat, di dalam seluruh aspek yang dapat disebut. Inilah salib saudara. Oleh sebab itu tidak heran ya. Nah ini sekarang saya baca Ibrani 1 ayat 3-4 saudara. Kita pernah bahas ini juga di dalam PA mengenai Ibrani. Kita akan lihat bagian ini. Saya akan bacakan ya. Ia Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Kata kemuliaan ini itu punya makna yang sangat besar. Ada beauty di dalamnya, ada majesty di dalamnya dan lain sebagainya saudara. Jadi cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Kaitan karya Kristus di dalam penebusan dan nama dan kemuliaan yang dia terima, ini sesuatu hal yang saling berkaitan saudara. Jadi kita bisa lihat apa? Kita bisa sederhanakan gini. Satu sisi ya, kita bisa lihat Paulus mengatakan tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tapi di dalam konteks Paulus, waktu dia bicara penderitaan, itu di dalam konteks apa? Ketaatan yang sempurna kepada kehendak Bapa. Maka kita bisa bahasakan, tidak ada kemuliaan tanpa ketaatan sempurna kepada kehendak Bapa. Oh ini kalimat yang besar sore. Oleh sebab itu, gambaran pertama pernikahan tadi, kenapa indah? Karena menggambarkan realita dari Allah Tritunggal. Ini yang pertama. Tetapi bayangkan saudara, yang kedua, yaitu apa? Yang pertama, kalau kita ngomong hanya berhenti pada fase yang pertama, itu desain yang dipahami harusnya oleh seluruh umat manusia. Karena kita bicara ini dalam konteks creation. Creation itu universal sifatnya. Harusnya, kalau kita lihat, pernikahan di dalam keluarga-keluarga yang bukan Kristen diberkati Tuhan enggak? Iya, harusnya jawabnya enggak usah ragu, saudara. Harusnya iya, diberkati, tetapi secara umum. Bukan secara khusus, saudara. Secara umum. Maksudnya gini, orang yang tidak percaya Tuhan, kalau dia nikah, dia masih bisa menikmati relasi kan. Enggak semua neraka loh maksudnya ya. Pernikahan enggak semua neraka, enggak. Banyak pernikahan-pernikahan yang kelihatan harmonis. Kita enggak bisa bilang,
Ini kamuflase. Nggak bisa saudara ya. Itu adalah juga anugerah umum Tuhan di dalam pernikahan bagi orang yang bahkan tidak kenal Tuhan. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu kita kalau bicara hanya fase yang pertama, konsep Allah Tritunggal dan pernikahan itu dialami oleh setiap manusia yang di dalam konteks menikah atau berkeluarga. Tetapi saudara, jauh lebih besar revelation atau pewahyuan di dalam fase yang kedua. Apa itu? Dasar pernikahan Kristen yang paling indah adalah gambaran Kristus dengan jemaatnya. Ini yang kita bahas di dalam Efesus pasal 5 beberapa waktu yang lalu, saudara. Dan di dalam bagian itu kita bisa lihat apa? Kristus itu menyerahkan dirinya. Berarti apa? Dia menyerahkan dirinya untuk menebus daripada jemaat atau mempelai. Berarti sekarang di dalam pernikahan Kristen, hanya di dalam pernikahan Kristen lebih tepatnya itu saudara, kita baru mengerti konsep mengenai pengampunan. Kita baru mengerti konsep mengenai penerimaan. Kita baru mengerti konsep yang di dalam kelimpahan spektrum emosi, perasaan dan lain sebagainya. Kita baru sadar segala sesuatu, baik suka maupun duka, sekali lagi ya, suka ataupun duka, itu akan membuat kita terus tetap bertumbuh di dalam pernikahan. Karena apa saudara? Karena kita punya gambaran Kristus yang mati buat jemaatnya. Jadi ini sesuatu hal yang very very deep saudara. Yang tidak pernah akan dipahami oleh orang yang di luar Kristus. Tidak bisa dipahami saudara. Oke, sampai sini saudara ya. Kita sudah lihat dua dasar penting. Allah Tritunggal dan karya Kristus yang menebus umatnya. Inilah dasar pernikahan. Kenapa kita hari ini bilang pernikahan Kristen adalah sesuatu yang indah. Oke, jadi ini adalah bagian esensinya, core-nya saudara. Dan sebentar kita akan masuk di dalam ranah lebih praktikal ya, hal-hal yang ya kita alami hari-hari lah gitu ya saudara. Oke, saya lanjut saudara ya. Nah sekarang kita coba melakukan analisis sedikit ya. Analisis keindahan di dalam pernikahan. Tadi kita sudah bicara dasarnya. Sekarang kita akan mengatakan satu statement penting ya. Kadang kita memahami banyak hal secara implisit atau tidak langsung. Tapi kita perlu eksplisitkan bagian ini. Yaitu begini saudara. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang indah. Bukan karena upaya manusia. Tetapi karena desain dan anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam pernikahan. Sekali lagi, ini bukan usaha manusia. Tetapi ini indah kenapa? Karena desainnya Tuhan. Dan karena anugerah yang Tuhan nyatakan dalam pernikahan. Maka indah. Oleh sebab itu kita bisa mengatakan gini ya. Sehingga secara esensi keindahan pernikahan tidak dapat direlatifkan dengan pengalaman pernikahan yang buruk. Yang tidak menghidupi anugerah yang Tuhan nyatakan. Jadi saudara, tidak ada satu orang pun yang boleh mengatakan bahwa tidak ada namanya pernikahan yang indah. Berdasarkan pengalaman pribadi. Enggak saudara. Itu adalah sesuatu hal yang secara logika tidak masuk gitu ya. Sama kayak orang bilang gini lah ya. Semua manusia mati, tidak ada manusia yang bangkit. Itu salah saudara. Kenapa? Karena Kristus bangkit, itu contohnya. Jadi tidak bisa menggunakan pengalaman pribadi untuk memberikan satu prinsip absolut kepada sesuatu. Jadi bukan karena saya punya pernikahan buruk, maka indahnya pernikahan Kristen itu hanya slogan semata. Itu mencampurkan antara bicara esensi dan dalam konteks praktika. Itu bedanya, nanti kita akan bicara bagian ini. Tapi kita perlu memahami sekali lagi saudara. Indahnya pernikahan Kristen di dalam esensi dan dalam anugerah Tuhan. Pengalaman buruk kita tidak menegasi desain Tuhan yang indah. Sehingga apa? Kita bisa ngomong begini, sehingga konsekuensinya adalah kalau hari ini kita di dalam konteks yang mengalami quote and quote ya, pernikahan yang buruk, karena desain pernikahan itu indah, maka tetap ada pengharapan yang besar daripada Tuhan. Itu konsekuensinya saudara. Jadi kita tidak membenarkan sesuatu berdasarkan pengalaman pribadi kita. Kita perlu lihat firman dan dari firman yang sejati muncul namanya pengharapan. Oke. Berikutnya saudara. Meskipun demikian, nah ini yang tadi saya bilang ya dari awal ya. Meskipun demikian, yaitu kalaupun pernikahan yang dialami buruk saudara,
Seperti siapa? Nah, ini kan minggu lalu kita sudah bahas beberapa tokoh besar, saudara ya. Ini bukan jadi pembenaran, tapi ya bukan jadi penghiburan juga lah ya. Tapi untuk kita kontemplasi, yaitu adalah salah satu pernikahan yang paling buruk yang dialami hamba Tuhan, itu adalah pernikahan John Wesley dengan istrinya, kan gitu ya. Di minggu lalu kita udah bicara bagian ini. Dan kita bisa lihat gini ya, meskipun pernikahannya buruk begitu saudara, kita bisa bilang tetap dalam anugerah Tuhan. Bila kita memahaminya akan dapat melihat keindahan yang sangat dalam. Di dalam pernikahan yang katakan secara manusia buruk, kita tetap belajar apa? Pengampunan, penyangkalan diri, kita boleh mengikis egonya kita, dan lain sebagainya. Indah nggak saudara? Susah ngomong saudara ya, susah ngomong bagian ini. Tapi kita tahu jawabannya indah, karena di situ berarti meskipun pernikahannya buruk, katakanlah buruk, di situ kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Siapa yang bisa menyatakan pernikahan yang seperti ini? Tentu saja kalau harmoni, waduh itu heaven on earth saudara ya. Tapi kalau pernikahannya kategorinya buruk, tetap saja indah. Kenapa? Karena kita boleh terus bertumbuh di situ. Ego kita dikikis, kita belajar mengasihi, kita belajar mengampuni, dan seterusnya. Tetap indah. Amin. Amin saudara ya. Oke, berikutnya saudara. Berikutnya. Refleksi iman akan Allah Tritunggal. Tadi kita sudah sempat singgung sedikit ya. Kita eksplisitkan saudara, pernikahan Kristen mempunyai dasar paling indah untuk membina suatu relasi dalam rumah tangga karena didasarkan dalam konsep Allah Tritunggal yang membuat kita dapat menghidupi konsep unity and diversity, atau ada keragaman dan harmoni, ada keteraturan dan ordo, tetapi juga ada pengorbanan dan cinta, bahkan yang kita saksikan dalam karya ketaatan Kristus di atas kayu salib. Ini dua bagian yang sangat penting saudara. Ini kalau kita bicara, ini bicara esensi pernikahan. Jadi kalau mengalami bad dreams, saudara, sesuatu yang buruk mungkin dalam pernikahan, ingat lagi bagian ini. Saya percaya kita akan dikuatkan. Kita akan dikuatkan saudara. Di dalam bagian ini saudara, kalau kita lihat lagi ya, pernikahan menjadi suatu tempat yang bisa dihidupi. Kenapa? Karena ada unity and diversity. Kita tidak jatuh ke dalam kehidupan yang aneh ala orang-orang sosialis. Misal seperti Korea Utara yang saat ini hidup di sana saudara, bahkan gaya rambut pun diatur. Ya saudara, kita mau pakai ala rambut mohawk gitu, mati saudara. Itu konsekuensi. Coba bayangkan saudara, ini sesuatu hal yang kalau kita lihat, ini adalah otoriter. Kita akan melihat ya, di dalam pernikahan itu berarti apa? Konsekuensinya karena ada kita mendasarkannya di dalam konsep Allah Tritunggal, maka konsekuensinya ada ruang untuk berbeda juga. Ada ruang komunikasi, ada ruang untuk saling mengerti, ada ruang untuk bertumbuh di dalam konteks keluarga, saudara. Jadi tidak di dalam konteks pemimpin otoriter ala Kim Jong Un atau ala Hitler, Pak Kumis ya, itu terkenalnya ya. Orang di Jerman bilang cuma Pak Kumis, enggak mau sebut namanya, udah jengkel kali ya saudara. Tapi saudara, kita akan melihat banyak bagian yang sangat banyak untuk dieksplorasi. Inilah indahnya pernikahan Kristen, kita bisa eksplor seluruh aspek hidup dalam pernikahan. Luar biasa saudara. Jadi ini bagian yang kita bisa lihat. Nah sekarang kita akan mulai masuk ke dalam fase-fase yang lebih teknis atau praktikal maksudnya, lebih praktikal. Sebelumnya saya persilakan jika ada tanggapan atau pertanyaan. Ini kita sebentar akan masuk ke dalam beberapa hal yang kita perlu summary-kan atau kita simpulkan ya. Beberapa waktu lalu mungkin dalam seri-seri pertemuan PA sebelumnya kita sempat untuk singgung beberapa hal. Tapi karena ini pertemuan terakhir kita akan masukkan ini semua dalam kesimpulan yang kita refleksikan. Saudara. Silakan jika ada tanggapan atau pertanyaan. Ya, kita bisa batasi dulu 2 atau 3 pertanyaan. 1, mungkin ada lagi. Ya, silakan Pak. Ya, malam Pak. Malam. Untuk desain pernikahan yang ideal kan mungkin sudah Bapak jelaskan juga dari awal beberapa sesi yang lalu. Dan tentu juga salah satu tantangannya adalah bagaimana kehidupan sosial kita sekarang, khususnya juga tentang tantangan antara seperti yang kesetaraan seperti itu. Nah tentu
Yang menjadi tantangan adalah pengertian kita dari generasi ke generasi kan berbeda kan Pak, karena pengaruh kondisi sosial dan budaya di sekeliling kita. Memang firman Tuhan itu, desain Tuhan itu memang yang paling benar, tapi pengertian generasi kita yang di bawah kita mungkin tambah berat Pak. Nah, saya mau tanya khususnya tentang faktor kesetaraan, bagaimana dengan misalnya sekarang generasi baru yang muda di kehidupan budaya modern yang mengutamakan kesetaraan, suami istri berkarir, adanya perjanjian pisah harta pranikah yang katanya juga itu adalah manajemen risk, dan juga biaya rumah tangga yang patungan dan sebagainya, itu menjadi hal yang biasa Pak. Dan itu pengertian dari generasi yang umur 20-an sekarang, yang hidup di dunia modern, mungkin mereka akan sangat sulit menerima desain Tuhan yang seperti Bapak sampaikan. Nah, mungkin bagaimana menyikapi? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya pikir ini salah satu hal yang penting untuk kita refleksikan. Berkaitan dengan tema kita hari ini ya, indahnya pernikahan Kristen, saya mau jawab dari sudut pandang keindahan. Keindahan itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, tapi keindahan itu sesuatu yang bisa dipahami. Berarti apa? Kalau kita lihat konteks anak-anak di dalam usia saat ini atau mereka yang di dalam konteks yang dipengaruhi modernisme, bahkan postmodernisme dan lain sebagainya, kita perlu menghadirkan di dalam anugerah Tuhan, saya percaya ya, tadi ya, tetap secara sempurna tidak mungkin, tapi kita growing gitu. Kita perlu menghadirkan bahwa memang pernikahan Kristen itu sesuatu yang indah. Supaya anak-anak dari kecil, mata mereka bisa lihat indahnya pernikahan Kristen. Bahkan dalam konteks up and down-nya ya, saya bilang ya, bukan semua kayak telenovela yang ya gitulah ya, happily ever after gitu. Masuk part 2, Shrek part 2. Nah itu baru chaos ya keluarganya. Tapi balik lagi, kita perlu menghadirkan keluarga yang memang sama-sama mencintai Tuhan dan menikmati beauty di dalam pernikahan itu bagaimana. Sama saya pikir ya mirip-mirip di dalam konteks kita. Kalau di GRI kita tahu musiknya itu sebagian rasanya sangat sulit. Bahkan mau nyanyi pun tidak sampai, saudara ya. Itu saya rasakan juga, maksudnya ya kita sama-sama pernah bergumul lah bagian ini kan. Rasanya mau nyanyi kok Pak tinggi sekali, ini dulu nyanyi doksologi juga gak nyampe saudara. Rasanya kok begitu ya, kenapa tidak diturunkan satu nada, enak nyanyinya. Tapi kerendahan nanti saudara susah juga. Jadi kita melihat ya pada akhirnya pelan-pelan belajar sampai waktu kita memang tahu indah juga musik ini. Ya itu ya. Tapi kan prosesnya juga lumayan panjang saudara. Enggak tiba-tiba anak bayi brojol langsung suka musik him atau klasik. Kayaknya kurang natural saudara ya. Itu satu. Lalu kita juga sama. Waktu dulu misalnya kalau kita awal-awal hadir di GRI dengar pendeta Stephen Tong jelaskan lukisan ini, Gucci apa segala macam saudara ya. Nanti jam tangan yang complicated, kita rasa uninterested, saudara, tidak tertarik. Apalah yang dibilang sama Pak Tong ini kan gitu kan saudara. Tapi lama-lama saudara, dijelaskan lagi, lama-lama ujungnya jatuh cinta juga kan ya saudara. Jadi maksudnya ini adalah kita terpapar dengan konsep keindahan. Belajar dan menikmati, lama-lama kita bisa tahu. Sama satu lagi, kalau konteks lebih hari-hari saudara. Orang Indonesia itu makan kalau nggak pakai cabai kurang nikmat saudara. Tapi anak bayi dari brojol enggak tiba-tiba makan cabai kan. Mereka enggak makan cabai, mungkin merica dulu. Sampai di dalam kapasitas kita hari ini tidak makan cabai, rasanya ada yang hambar saja. Cari. Bahkan pendeta Anton kalau pergi ke Belanda dia bawa sabet cocol saudara ya. Karena apa? Ya, lumayan lah ada sambal bisa makan saudara. Itu salah satu yang kita bisa lihat. Berarti apa? Ini juga bicara mengenai konsep pernikahan. Kita akan menghadirkan keindahan pernikahan yang menegasi konsep modern yang mereka pikir indah. Yang mereka pikir equality itu adalah suatu mungkin menara gading lah yang mereka pikir ideal. Tapi itu juga tidak bisa dihidupi. Nah kita perlu ya banyak kontemplasi dari sudut pandang kita pengkhotbah juga. Jadi ya ada banyak bagian
kelimpahan firman Tuhan yang kita juga ajarkan di dalam keluarga. Dan harap memang kita mengajarkannya memang dengan cara yang betul-betul menyatakan ini indah. Bukan bilang, ini indah kan? Indah nggak? Ya gitu kan. Itu ancaman, saudara. Lain ya, itu sesuatu yang nggak bisa dihidupi. Itu sangat-sangat kontradiktif. Kita mau bicara keindahan, tapi satu sisi ini paksa untuk orang ngaku ini indah. Bagaimana? Musik gereja GRI, indah nggak? Misalnya gitu ya. Indah kan? Nah, itu kan pemaksaan, saudara. Jadi sesuatu hal itu harus juga berjalan natural. Mungkin demikian, Pak. Baik, mungkin ada sedikit tanggapan. Ada Mike. Bagaimana Pak menurut dari ajaran gereja kita tentang perjanjian pisah harta? Ini menarik ya. Semua dipersatukan oleh Tuhan ya. Kecuali hartanya ya, agak kontradiksi memang sih. Tapi ya saya pikir case by case harus dipikirkan lah. Tapi secara prinsip tidak demikian. Tapi case by case mungkin ada case-case tertentu yang kita harus lihat lebih jauh ya kayak gitu. Tapi by default kan kita lihat tidak ada pisah harta. Sama kayak misalnya ya, by default orang ya kalau menikah mengharapkan punya anak. Kecuali case-case tertentu. Apakah ada hal-hal yang sifatnya life death ya, yang matters gitu antara hidup matinya ibu misalnya ya, atau ada faktor kesehatan lain atau hal-hal yang lain yang mungkin bisa dipertimbangkan dari sudut pandang Alkitab. Nah itu kita bisa take into account atau kita bisa pertimbangkan. Sama seperti halnya seperti ini. Sama kayak misalnya suami istri karir semua enggak. Itu adalah kita harus antisipasi case by case, hati-hati memang. Jadi kita juga perlu ada bijaksana dalam banyak kasus. Mungkin demikian Pak. Silakan satu lagi kalau ada. Setelah itu kita lanjutkan. Silakan mungkin ada mic sebelah kiri. Pak, memang secara keindahan kalau kita lihat dasarnya memang harus mutlak dari Alkitab. Iya. Seperti menggambarkan juga tentang konsep kebangkitan dan kematian di salib. Ada kengerian di situ kan kalau dilihat dari waktu Yesus disalib. Digambarkan seperti tadi yang disalibkan oleh Matias Gundel itu. Tapi sebenarnya kita kan kalau orang yang udah percaya pasti tahu gitu keadaan gitu. Sementara kalau dibilang kan marriage juga lagi sedang ada tantangan untuk saya pernah baca John Dobson kan ada marriage under fire. Di mana mendidik anak pun sebenarnya kita juga udah melalaikan dalam hal tongkat didikan gitu ya. Nah, saya mau tanya Pak, kalau misalnya dari sisi zaman sekarang yang seperti tadi Pak itu tanya juga, memang kita idealnya mengikuti kehidupan secara alkitabiah, tapi kadang-kadang kita juga ada toleransi seperti halnya tadi masalah ekonomi tentang pembagian pisah harta. Tapi sebenarnya kalau dasarnya utamanya pasti kan dasarnya tidak boleh bercerai, karena kan masalahnya kan itu kan tujuannya untuk bagi-bagi pada saat ada masalah. Sedangkan masalah kita usahakan untuk satu ada rujuk, ada perbaikan itu Pak ya. Oke. Nah itu mungkin yang indahnya dilihatnya dari situ mungkin Pak. Iya. Jadi memang mengenai dasar pisah harta sebagian besar karena takut kalau gono gini repot jadi dari awal. Nah itu kita tidak setuju memang. Karena kita dari awal menikah bukan untuk pisah kan gitu kan aneh. Tapi ada kadang pertimbangan yang lain-lain. Nah ini yang lain-lain ini kita perlu define. Lain-lainnya apa ini? Di dalam konteks-konteks tertentu mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi tidak tentu itu sesuatu yang valid. Nah jadi inilah yang kita bisa lihat ya. Jadi memang banyak sekali tantangan. Tapi balik lagi esensi dasar mengapa menikah dan bagaimana menjalankan jauh lebih penting. Nah ini mungkin sedikit ya. Baik kita lanjutkan saudara ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam beberapa ranah yang lebih praktikal. Ranah praktikal itu adalah yang saya harap ya kita boleh sama-sama mengingat bagian ini. Karena ini di dalam konteks aplikasi yang lebih praktis tiap-tiap hari. Supaya apa saudara? Kita tiap-tiap waktu bisa melihat memang indah ya keluarga atau pernikahan. Yang pertama saudara. Sadar atau tidak keluarga itu tempat pertama belajar kehendak Allah. Berarti ini tempat yang spesial. Tempat yang indah. Karena di situ kita pertama kali, ini dalam konteks pernikahan Kristen ya saudara ya, karena di situ pertama kali kita belajar tentang Tuhan. Anak bayi diajar doa. Anak kita diajar untuk ikutin orang tuanya berdoa. Lama-lama dia bisa berdoa.
kita kan lihat ya, lama-lama dia mulai bisa punya konsep mengenai siapa Kristus. Bertahap, kita lihat dengan mata pertumbuhan kerohanian anak. Itu sesuatu hal yang saya bilang sangat indah. Maka kalau kita sibuk sekali sampai gagal lihat ini, inilah kerugian yang dialami orang tua. Tidak lihat anaknya tumbuh, tiba-tiba udah dewasa, lalu tanya, kamu siapa? Ya kan gitu kan saudara. Ini celaka saudara. Kita sudah tidak tahu dia punya hobi apa, teman baiknya siapa. Kita tidak tahu apa yang dia suka. Kita gagal mengenal anak kan, dan ini ironinya apa? Kita kehilangan anak waktu dia dalam rumah kita. Lah waktu dia sudah tidak di rumah, bagaimana saudara ya? Lah dia di rumah saja kita hilang dia. Apalagi kalau dia sudah di luar dari rumah. Lebih nggak mungkin lagi secara manusia. Jadi ini adalah satu bagian yang penting. Tempat pertama belajar kehendak Allah. Ini indah saudara. Ya, di dalam keluarga apa yang dipelajari saudara. Ini nanti kita akan bagi kecil-kecil di dalam beberapa slide berikutnya. Di dalam keluarga kita belajar prinsip-prinsip kasih. Kita belajar tentang pengampunan. Kita belajar pengorbanan. Anak lihat bapaknya berkorban ya. Anak melihat dia salah besar tapi diampuni. Ini sesuatu yang perlu dilihat oleh anak juga, saudara. Juga sama suami dan istri. Juga ada namanya pengampunan, ada juga pengorbanan. Bukan semua nomor satu anak, ya kan repot ya saudara. Jadi ini adalah sesuatu proses. Dan juga bicara mengenai kesetiaan yang merupakan cerminan dari hubungan kita dengan Tuhan. Menariknya saudara, semua relasi yang kita punya di dalam keluarga, ini merefleksikan relasi kita dengan Tuhan. Luar biasa saudara, ini indah sekali memang. Oleh sebab itu saudara, tanpa keluarga yang sehat, sangat sulit untuk benar-benar dapat melakukan pelayanan yang baik. Kenapa? Karena keluarga itu adalah umat Tuhan yang Tuhan taruh paling dekat sama kita. Nah itu adalah gambaran kita melayani mereka. Bukan menjadikan keluarga adalah berhala juga, saudara, itu sesuatu pemikiran dikotomi. Kita tidak lakukan itu. Nah, itulah sebabnya salah satu bagian paling penting dalam perjanjian lama, salah satu banyak bagian penting, yaitu adalah apa? Adalah tentang Shema Israel atau dengarlah Israel. Itu dalam Ulangan 6. Bahkan saudara, sangat pentingnya bagian ini kita udah bahas di dalam khotbah hari Minggu, yaitu waktu Tuhan Yesus menjawab 2 dari 3 godaan si setan, saudara. Dia jawab dari apa? Dari Ulangan pasal 6. Apa kalimatnya? Waktu digoda untuk loncat dari bait Allah, Tuhan Yesus bilang apa? Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Itu kutip Ulangan 6, saudara. Waktu Tuhan Yesus digambarkan, ditawari seluruh kerajaan dunia, sembah aku. Tuhan Yesus jawab apa? Menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu saja. Itu juga dari Ulangan 6. Coba bayangkan ini. 2 dari 3 godaan. Itu dari Shema Israel. Salah satu lagi saudara, manusia hidup bukan dari roti saja dan lain sebagainya. Itu juga di dalam Ulangan. Kalau nggak salah pasal 8 saudara. Jadi kita lihat apa? Kita lihat di dalam bagian ini, kenapa ya keluarga itu menjadi tempat pernikahan itu jadi sesuatu hal yang indah atau keluarga. Karena itu tempat belajar kehendak Allah yang pertama-tama. Dan dihidupi terus ini. Tiap hari coba bayangkan saudara. Jadi kalau dapat anak yang sulit, bersyukur atau enggak? Susah ngomong saudara ya. Satu sisi ya sedih karena dia mungkin bagaimana saudara. Tapi sisi lain tiap hari belajar sabar kan. Ngelus dada tiap hari ya kan gitu ya. Bertumbuh nggak kita? Lumayan ya kan gitu. Bertumbuh. Kalau gagal lihat desain Tuhan jadinya beda dikit stres. Tapi kita lihat keindahan dari bahkan aspek itu. Oke, berikutnya saudara. Yang kedua ya. Bertumbuh dalam relasi yang sehat. Tadi ada di dalam slide yang sebelumnya. Relasi sehat ya. Kita akan lihat ya. Pernikahan Kristen itu memberikan dasar relasi yang sehat karena berakar pada Allah Tritunggal. Tadi kita udah singgung sedikit. Dalam keluarga kita belajar tentang keragaman dan kesatuan. Komunikasi yang efektif, cinta yang tulus. Pernikahan Kristus mencerminkan hubungan antara Kristus dan jemaat. Memberikan model untuk pengampunan, penerimaan meskipun ada tantangan. Relasi yang sehat, kenapa indah? Karena kita punya dasar relasi yang sehat. Tadi yang pertama, karena itu tempat pertama kali belajar kehendak Allah. Sekarang di dalam bagian yang kedua, kenapa indah? Karena ini adalah tempat kita bertumbuh dalam relasi yang sehat. Tidak ada tempat yang lebih indah lagi saudara.
untuk menerima pengampunan dan diampuni, ya. Dan juga mengampuni, dan kita boleh sama-sama tahu kita dua orang yang berdosa dijadiin satu, saudara. Ya, antara perang dunia ketiga atau keempat, ya kan gitu kan ya. Tapi kita juga lihat ada bagian di mana kita boleh bertumbuh dengan sehat, saudara. Komunikasi, cinta yang tulus, kan tidak pamrih kan, saudara. Nah, papa sudah sekolahin kamu, misalnya saudara. Nanti kamu ingat ya, bayar utang ke papamu. Misalnya, semua penghasilanmu 10% kasih saya. Enggak kan saudara? Kita orang tua lakukan apa? Sesuatu yang tulus untuk anaknya. Orang tua kalau bisa saudara, ini ekstrimnya lagi adalah spoil anaknya, manjain. Itu juga suatu hal yang berbahaya. Tapi orang tua kalau bisa mati buat anaknya. Kira-kira begitu saudara. Itu apa yang kita pelajari? Unconditional love. Kita belajar namanya cinta yang tulus. Di mana saudara? Di mana? Keluarga. Di dalam mana? Pernikahan. Waktu istri sakit atau suami sakit, saudara. Suami atau istri yang normal, saudara, dia ngapain? Dia akan merawat dan mengasihi pasangannya yang lagi menderita. Itu adalah menyangkal diri. Mungkin dia punya karir yang baik. Mungkin dia punya hal-hal yang dihargai di dalam dunia sosial. Tapi mengambil keputusan apa? Orang lain, perusahaan lain bisa cari karyawan lain. Saya punya pasangan, tidak bisa cari pasangan lain. Misalnya kan gitu ya. Jadi dia bilang apa? Oke, saya pensiun dini. Ada kok pasangan-pasangan yang seperti ini, saudara. Kenapa? Kenapa jawabannya? Karena melihat dasar daripada pernikahan yang indah, saudara. Kita akan banyak lihat ya, bagian-bagian berikutnya. Terlebih lagi hubungan antara Kristus dan jemaat. Panjang sekali kita udah bahas di minggu-minggu sebelumnya. Dan ini sesuatu yang kita ingat kembali. Meskipun ada tantangan, ada godaan, saudara, kita terus bisa bertumbuh dalam pengampunan dan penerimaan. Jadi ini poin yang kedua adalah bertumbuh dalam relasi yang sehat. Sekarang kita masuk ya, lebih jauh lagi mengenai pengampunan dan penerimaan. Jadi dalam relasi sehat itu ada poin pertama, bicara mengenai pengampunan dan penerimaan, saudara. Saya akan kutip satu bagian ya, dari Kolose 3 ayat 13. Kalimatnya gini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Di dalam Kolose ini Paulus bicara lebih general, saudara. Ya, relasi antara jemaat satu dengan yang lain, saling mengampuni, terus jangan menaruh dendam, sabar terhadap seorang yang lain. Kita bisa aminkan ya, bagaimana dengan relasi suami istri? Harusnya jauh lebih bisa diaminkan kan gitu kan saudara. Tapi kita sebagai manusia selalu pakai embel-embel. Embel-embelnya apa? Embel-embelnya masa lalu, saudara, yang tidak kunjung ditutup juga. Yaitu adalah, kalau orang lain saya bisa ampuni, tapi kamu udah kali ke 1000 misalnya kan. Diingat ya, 1 kali sampai 1000. Ada buku kalau di Alkitab ada namanya buku kehidupan ya. Kalau ini ada namanya buku dosa kali ya saudara. Jadi dicatat terus. Ini kan bahaya saudara. Kita perlu melihat ya, bagaimana kita mengasihi pertama-tama belajar dari relasi suami istri. Bahkan di dalam keadaan yang tidak ideal, kita belajar apa? Mengampuni dan menerima mereka kembali. Jangan dendam saudara, ini bahaya. Saya nggak tahu ya suami istri dendam satu sama lain nggak ya? Harusnya sih enggak ya saudara. Tapi kalaupun terjadi, kita bisa lihat kalimat Paulus ya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat juga demikian. Jadi bukan balas dendam. Kita ambil contoh ya, kalau di dalam kasus-kasus yang sangat bikin sakit kepala saudara. Misalnya suami selingkuh, istri bilang, oh enak aja dia selingkuh. Coba lihat ya saudara, kalimat itu ujungnya kemana? Saya juga bisa. Lalu selingkuh sama selingkuh, ini sebetulnya bukan hanya balas dendam saudara, tetapi ini menghancurkan keluarga orang lain juga. Jadi tidak pernah bisa kita mengatakan membalas dendam. Karena membalas dendam tidak pernah ada di dalam bagian firman Tuhan. Yang ada hanya adalah pembalasan di dalam tangannya Tuhan, saudara. Udah, that's it. Jadi kita kalau lihat bagian ini, misalnya berikutnya, wah kayak siapa? Molly kemarin, saudara. Suamiku John Wesley ini kemungkinan selingkuh. Maka yang aku lakukan adalah membuka seluruh aibnya dan sebarkan ke musuh-musuhnya. Ini Molly, saudara. Itu sehat nggak? Juga tidak sehat, saudara. Jadi kita akan lihat apa? Relasi yang seperti ini hanya akan menuangkan minyak ke dalam api yang sudah membara. Jadi ini kalau bahasa kerennya sekarang apa saudara?
toxic relationship ya saudara. Ini dari zaman dulu juga kita udah tahu ini toxic saudara. Tapi zaman sekarang wah terminologinya keren-keren lah pokoknya saudara. Toxic udah. Nah ini yang terjadi saudara. Jadi harus ada yang mulai dulu. Kalau semua ngotot-ngototan, ego saya malu ya kan gitu ya. Thanksin atau apa lain namanya saudara. Saya nggak mau pokoknya, dia duluan harus minta maaf. Yang satu ngomong enggak, dia duluan, dia yang salah kok. Terus gitu. Kalau begini kapan selesainya saudara? Harus ada pihak yang mulai namanya inisiatif untuk apa? Untuk berdamai, rekonsiliasi. Tapi saudara, bebannya ada di siapa? Terlebih dahulu ada di suami saudara. Nah jadi ini nggak tahu ya, ibu-ibu bahagia atau bagaimana. Tapi memang bebannya ada di suami. Suami adalah kepala keluarga. Dia itu yang menggambarkan Kristus. Kristus yang duluan cari jemaatnya, enggak sebaliknya. Tapi kita tahu ya, di dalam bagian lalu kita juga bicara bahwa banyak pernikahan yang juga tidak ideal. Berikutnya saudara. Dalam keluarga setiap waktu dapat belajar untuk mengampuni dan mengasihi. Bahkan menerima kembali mereka yang mengecewakan. Mengecewakan, melukai sebagaimana karya Kristus yang telah menebus umatnya, saudara. Jadi di sini kita belajar bahwa bahkan di dalam keadaan yang penuh luka, kita masih bisa mengatakan bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan yang indah. Kenapa saudara? Karena hanya dalam pernikahan Kristen ada dasar yang sangat kuat mengenai pengampunan dan penerimaan di dalam karya Kristus. Luar biasa saudara ya, kapan kita diberikan kesempatan yang begitu besar untuk mengampuni? Jawabannya di keluarga. Di keluarga inilah tempat lebih banyak kita karena interaksinya tinggi saudara, jadi kesalahan banyak. Justru disitulah kita akan makin belajar mengampuni dan menerima kembali. Kalau pertemanan kan biasa kita kasih ini 3 kali kan saudara ya. 1 kali mengecewakan, 2 kali, 3 kali blacklist gitu ya. Istri suami bisa nggak gitu? 1 kali, 2 kali, 3 blacklist. Nggak bisa saudara ya. Nggak bisa terus, begitu saja. Jadi ini bagian yang pertama saudara. Indah juga karena keluarga tempat pengampunan penerimaan kembali saudara. Juga yang berikutnya saudara. Tempat bertumbuh dalam kerohanian. Jadi penerimaan pengampunan itu adalah elemen kita mengerti bahwa kita bertumbuh secara spiritual. Kita ambil satu bagian firman juga saudara, Filipi 2 ayat 2. Paulus bicara ini di Filipi, luar biasa bagian ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan nanti dibilang di dalam ayat ke-5 dan ke-6 yang terdapat juga di dalam Kristus. Yang tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah, sebagai milik yang perlu dipertahankan. Tapi mengosongkan diri dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah kalimat dari Paulus yang bicara apa? Di dalam jemaat ada satu goal. Goalnya apa? Sehati sepikir sejiwa satu tujuan. Menjadi satu hati sepikir saudara. Ini sih sesuatu yang besar sekali. Tapi sekali lagi saudara, keluarga inti juga sama. Kita bisa ngomong nggak? Suami istri satu hati, satu pikir, satu jiwa, satu tujuan. Kalau iya indah kan saudara ya. Nah ini yang pertama kali kita kerjain dulu. Di dalam lingkup yang lebih kecil. Coba bayangkan, 2 orang nggak bisa sehati sepikir sejiwa. Kita mau sehati sejiwa rame-rame saudara. Aduh itu sih agak muluk-muluk saudara ya. Jadi kita exercise-nya di mana? Exercise pertama tentu saja di dalam lingkup keluarga. Kita bertumbuh di situ. Di dalam kerohanian belajar untuk sangkal diri. Ya kan gitu kan ya. Suami dengar istrinya, dia sangkal diri, ya kan gitu misalnya. Sebaliknya, istri dengar suaminya juga sangkal diri. Dan pelan-pelan karena makin mencintai Tuhan, ini biasanya kita bilang kayak segitiga ya. Suami istri, jauh dia. Tapi karena sama-sama mencintai Tuhan, lama-lama dia punya relasi makin dekat. Kalau bisa, nah gitu kan saudara. Lah ini adalah gambaran di mana keluarga itu adalah tempat yang indah karena di situ memberi kesempatan kita bertumbuh secara rohani. Ada yang kita kerjakan saudara. Sehati sepikir bukan hanya dalam konteks pelayanan gereja secara formal, tapi juga dalam lingkup yang jauh lebih spesifik dan erat adalah pernikahan. Pernikahan yang sehat akan saling mendukung, mendoakan untuk melayani Tuhan, bertumbuh dalam komitmen dan melayani Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah tempatnya. Kita boleh bertumbuh dan melayani Tuhan bersama-sama. Indah sekali kalau ini terus boleh bergulir dan berjalan secara konsisten. Tapi kita perlu mengupayakannya saudara. Bagaimana keluarga ini bisa menjadi keluarga yang sehati sepikir sejiwa dan seterusnya tadi. Bagaimana saudara?
Ya dengan cara kita sama-sama memikul salib, menyangkal diri, mengikuti Kristus. Dan bertumbuh pelan-pelan. Belajar komunikasi, kalau gagal komunikasinya kan gitu saudara ya. Dan seterusnya bertumbuh terus. Berikutnya saudara. Belajar setia dan mengasihi tanpa syarat. Tadi kita lihat bagian-bagiannya, banyak hal sebetulnya yang kita bisa belajar, bertumbuh dalam kerohanian. Banyak sekali saudara. Ini kita bisa buat listnya panjang sekali. Karena apa? Karena seluruh aspek hidup kita tercermin dalam pernikahan. Tercermin di situ. Jadi disinilah kalau kita lihat kaitan kita dengan pertumbuhan spiritual, maka semua bagian bisa kita bahas ya. Demikian juga ya. Di sini kenapa indah? Karena di situ kita belajar setia dan mengasihi tanpa syarat. Unconditional love, sangat susah saudara. Kalau suaminya atau istrinya melukai dia begitu rupa, bagaimana saudara? Nah ini jawabannya, tetap bisa kita lihat di dalam anugerah Tuhan, indah karena kita diizinkan juga belajar setia dan mengasihi tanpa syarat. Saya baca ya, 1 Yohanes 4 ayat 10-11. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita tidak boleh kasih koma ya saudara, kecuali pasangan. Ya kan gak bisa saudara ya. Kalau kita kasih koma saudara, itu menambahkan apa yang tidak ada di dalam firman. Jadi sama saudara. Satu tuntutan mengasihi, satu dengan yang lain seperti Kristus mengasihi kita. Bahkan waktu kita masih jadi seteru, itu kita udah dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kita punya panggilan apa? Juga sama ya, mengasihi anggota keluarga kita sebagaimana Kristus mengasihi kita. Maka ini juga satu hal yang muluk-muluk, kalau kita tidak bisa atau gagal mengasihi orang yang ada di keluarga kita mau punya hati mengasihi orang yang di luar, sangat sulit saudara. Saya menemukan ini sangat susah saudara, hampir tidak mungkin. Maka itulah kita bicara ya, sekali lagi, yang dikerjakan iblis salah satu yang pertama adalah dia hancurkan dulu keluarganya. Setelah hancur keluarganya bagaimana mungkin bisa dengan hati yang lapang saudara mau melayani Tuhan. Sangat susah saudara, sangat susah. Gak gampang saudara ya. Oke balik lagi ya. Kasih dan kesetiaan dalam pernikahan. Mengajarkan tentang komitmen yang dalam dan berkelanjutan. Continuous ya saudara, mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan yang setia kepada kita meskipun kita seringkali tidak setia. Jadi seluruh elemen perasaan itu diakomodir di dalam seluruh bagian firman Tuhan, di dalam bagian ini. Juga sama saudara, mengasihi anak juga tanpa syarat dan kita mulai bisa ngerti waktu kita nikah. Apa artinya mengenai mengasihi anak ya saudara? Maksudnya gini ya, pernikahan dan ya bagian-bagian lain di dalam pernikahan kita membuat kita lebih mengerti firman. Ambil contoh gini saudara, kita mau punya anak susah, misal saudara ya, lalu akhirnya punya anak juga. Terus kita baca cerita tentang Abraham sama Ishak. Baru ngerti rasanya perasaan susahnya Abraham waktu mau mempersembahkan Ishak. Kita mengerti kenapa? Karena kita tahu rasanya mencintai anak, ya kan gitu kan saudara ya. Kita tahu bagian ini. Kita tahu juga misalnya cerita tentang prodigal son. Kalau kita misalnya punya anak yang rebel dan dia kabur bagaimana? Kita juga tahu hati yang luka. Kita tahu saudara. Dan perenungan bagian ini tidak selalu juga menempatkan kita sebagai tokoh utamanya. Tapi juga memikirkan ya. Sebagaimana mungkin kita juga adalah anak yang hilang itu di hadapan Bapa di sorga. Kita mungkin melukai dia. Kita tidak ingin dilukai, tapi kita yang kerjakan apa? Melukai hati Tuhan. Nah ini kan juga sesuatu hal yang ironi kan gitu. Jadi ini sesuatu yang kita bisa lihat saudara. Berikutnya saudara. Belajar menyangkal diri. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Apa hubungan menyangkal diri dengan pernikahan? Ya kan gitu kan saudara. Pernikahan menjadi suatu hal yang indah juga karena kita berjalan dalam Tuhan dan bahkan menyangkal diri dan belajar mengikis ego pribadi, bahkan belajar berkorban dalam hidup pernikahan. Sampai sini saudara, ini sudah banyak sekali bagian yang kita memberikan dasar ya. Kenapa pernikahan Kristen sesuatu yang layak dihidupi. Dan kenapa Tuhan membenci perceraian saudara.
Jawabannya adalah karena di dalam keluarga yang paling sulit sekalipun tetap ada anugerah Tuhan di situ. Tetap ada anugerah Tuhan. Meskipun ada case-case tertentu lah ya saudara, meresikokan nyawa, ini kan bahaya saudara, itu kategori yang kita bisa lihat ya. Perselingkuhan, ini sesuatu juga kategori yang berbeda. Tapi di luar bagian itu saudara, kita bisa lihat tidak ada dasar valid untuk perceraian saudara, tidak ada. Jadi di dalam bagian ini menyangkal diri, belajar menyangkal diri. Ya, misalnya apa? Hal-hal sederhana saja. Waktu nikah kaget istrinya, ternyata setiap malam bunyi, ya kan gitu saudara. Ini suami mendengkur keras misalnya gitu ya. Dan dia tiap hari menyangkal diri. Suaminya mengasihi istrinya juga belajar menyangkal diri. Misalnya istri bobok duluan, ya kan gitu kan saudara ya. Bisa juga dan lain sebagainya lah. Bahkan hal-hal yang praktikal kecil-kecil. Kita bisa lihat banyak hal kita belajar menyangkal diri. Berikutnya kita lihat ya. Bahkan ini ya, kita merenungkan bagian ini ya, cemburu yang sehat dan hidup di hadapan Allah. Cemburu yang sehat yaitu keinginan menjaga dan melindungi hubungan dari ancaman eksternal. Kita udah bilang ini sesuatu yang harus aktif dikerjakan saudara. Ini mencerminkan cemburu Allah yang kudus yang menginginkan kesetiaan umatnya. Kita juga diajarkan untuk hidup di hadapan Allah dalam segala aspek kehidupan, termasuk integritas, transparansi, tanggung jawab di hadapan pasangan dan di hadapan Tuhan. Belajar untuk setia dan juga punya rasa cemburu yang sehat, saudara. Bukan posesif, saudara, beda. Semua enggak boleh, semua dikontrol kasih mata-mata. Itu repot, saudara. Ini bukan cemburu yang sehat. Cemburu yang sehat adalah dia betul-betul karena mencintai istrinya atau mencintai suaminya, dia ada perasaan cemburu yang sehat, saudara. Nah ini sehat karena memang akhirnya menjaga komitmen yang setia. Karena sekali gagal di dalam bagian ini, pelan-pelan makin lama makin tidak mencintai. Kalau makin tidak mencintai, ujung-ujungnya kalimat apa? Terserahlah. Nah itu repot sudah ya. Kalimat ini kan kalimat sakti dalam pernikahan kan saudara ya. Terserahlah, mau kamu apa terserah. Nah, itu repot saudara. Sudah begitu dijalankan makin pecah. Loh suaminya bilang katanya terserah. Kayak kan gitu ya. Inilah repotnya laki dan perempuan ya. Beda cara komunikasi. Tapi balik lagi saudara. Hal ini juga memberi ruang bagi umat Tuhan untuk memahami apa artinya merindukan Tuhan dan mengasihi Dia. Kita itu, saya nggak tahu ya saudara, dalam pernikahan itu kan ada pasang surut perasaan ya saudara. Ini pasang surut, waktu dia surut itu pertanyaannya kenapa? Karena gagal membangun relasi yang intens dengan pasangan. Waktu pulang ngapain saudara? Udah makan? Udah, bobo saudara ya. Udah that's it saudara. Ya kalau begitu, ya sudah repot dulu aja pas pacaran. Oh chat, udah makan belum? Makan apa? Ya kan gitu. Ngapain? 5-10 menit tiktokan nih sampai nggak kerja kan gitu ya. Sebagian mungkin mengalami waktu-waktu itu. Tapi lewat begitu saja sudah jadi milikku kan gitu ya. Sudah tidak usah lagi ngapa-ngapain. Ini kan repot saudara. Dulu saja ada istilahnya kalau laki-laki itu istilahnya nih parlente. Saya nggak tahu masih familiar nggak ya. Pokoknya dandanya necis saja saudara. Ini nanti di rumah setiap hari kaos oblongan nih saudara. Oblong yang paling enak kan tahu saudara. Oblong yang paling enak itu oblong yang agak banyak ventilasinya saudara. Itu paling nyaman memang. Tapi saudara tiap hari pakai baju letek. Bayangkan saja saudara. Istri juga sama tiap hari letek-letekan. Repot saudara. Jadi tidak ada lagi upaya, usaha dan lain sebagainya memperhatikan, membangun relasi. Nah ini bahaya sekali. Nah oleh sebab itu ya di dalam kita merenungkan bagian ini kita juga perlu menyadari perasaan rindu kepada Tuhan. Sangat susah kita pahami perasaan rindu dan kangen ini kalau kita bahkan tidak merindukan pasangan dan tidak mengangeni pasangan kita. Kita nggak bisa bilang, oh Tuhan aku merindukan engkau kan gitu kan. Lah yang ada di depan mata saja kita nggak rindu saudara. Kita nggak mengasihi kan nggak bisa saudara. Tuhan bilang apa? Kamu tidak mungkin mengasihi orang yang kamu lihat, kamu tidak kasih, kamu tidak bisa mengasihi yang tidak kamu lihat. Itu sesuatu hal yang ya memang begitu saudara. Nah, oleh sebab itu di dalam bagian ini kita juga apa? Di dalam pernikahan kita belajar relasi yang sehat saudara. Cinta yang murni, kita mengasihi, merindukan pasangan dan lain sebagainya. Ini adalah elemen juga yang sangat sehat saudara.
Dan berikutnya saudara. Nah ini masuk ke dalam bagian yang mungkin agak sulit sedikit. Yaitu pemahaman tentang luka. Luka, perasaan yang terluka. Ini yang tadi saya bilang, meskipun pernikahan itu tidak ideal saudara. Kita bisa tetap bilang indah. Kenapa? Karena jawabannya kita bisa tetap bertumbuh di dalam segala hal. Makanya kita bisa mengaminkan kalimat ini ya. Orang yang dikasihi Tuhan itu, Tuhan mengerjakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang ini. Mendatangkan kebaikan itu kita tidak harus lihat segala sesuatu dari pemikiran motivator kontemporer. Segala sesuatu tentang kelimpahan, kekayaan, kesuksesan, apa segala macam saudara. Tidak, justru segala hal mendatangkan kebaikan itu baik suka maupun duka. Itu hanya bisa dihidupi dari sudut pandang kebenaran firman. Di luar ini nggak ada dasar pengharapan apapun. Saudara, coba bayangkan ya. Sudah luka dan tidak ada pengharapan. Bagaimana jadinya? Ya stres, depresi. Sebentar lagi mencari alternatif yang lain-lain. Saudara. Wah menakutkan ya saudara. Berikutnya. Ini saya sering dengar kalimat frase ini ya. Frase ini sih benar saudara ya. Kalau kita renungkan ya. Dalam setiap keluarga ada air matanya sendiri-sendiri. Tiap keluarga ada bebannya masing-masing. Cuma tetangga saja yang lihat rumput kita lebih hijau ya kan gitu. Kamu kalau tahu dalamnya kamu juga keluar air mata itu kita mau ngomong kan gitu saudara. Tapi setiap keluarga itu ada air matanya masing-masing. Meskipun memang menyakitkan saudara, tetapi hal tersebut dapat juga menjadi suatu perenungan atas hal serupa yang mungkin umat Tuhan lakukan terhadap Tuhan. Kadang kita terluka dan kita menangis, tetapi kenapa kita mungkin dalam ketidaktaatan melukai hati Tuhan? Di sini kita juga belajar. Nanti waktu kita diampuni oleh Tuhan, nah kita juga belajar mengampuni orang yang membuat kita luka. Itu tetap beautiful, saudara. Pengampunan itu sesuatu yang agung. Kita bisa mengatakan pengampunan yang dikerjakan Kristus itu adalah hal terindah yang kita bisa saksikan. Cinta yang dalam, ketaatan yang sempurna, saudara. Dipadukan dengan karya penebusan. Itu luar biasa saudara ya. Berikutnya saudara. Hal ini membuat kita pun dapat bertumbuh dalam pertobatan. Dan dengan sungguh-sungguh berespon untuk memperbaiki relasi kepada Tuhan. Dan yang kemudian akan berdampak pada pernikahan saudara. Kalau kita renungkan ya. Saya akan ajak kita lihat satu bagian ya. Yesaya 53 ayat 5 saudara. Kita lihat bagian ini saudara ya. Yesaya 53 ayat 5. Saya baca dari ayat 4 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luka yang dialami Kristus itu mendatangkan kesembuhan bagi kita saudara. Secara spiritual kita disucikan, kita dikuduskan. Kita boleh melihat ada Kristus yang menanggung luka buat kita. Nah inilah dasar bagaimana hari ini pun waktu kita mungkin terluka, kita bisa menanggung. Kenapa saudara? Karena kita punya dasarnya, yaitu Kristus yang menanggung luka buat kita dan menyelamatkan, menyucikan, menguduskan kita. Nah sehingga saudara sekalian ya, ini masih bisa kita lanjutkan terus, tidak berkesudahan ini saudara. Tetapi yang kita perlu pahami adalah, sekali lagi saudara, kadangkala yang terjadi dalam tantangan pernikahan itu adalah gagal memahami indahnya pernikahan sehingga pikirannya pendek. Waktu pikiran pendek itu pikirannya mau apa? Udahan sajalah, udahlah pisah sajalah, cerailah, apalah segala macam lah. Saudara, kita akan melihat kenapa pikirannya pendek. Karena tidak melihat keindahan dalam pernikahan, bahkan pada waktu-waktu paling gelap sekalipun. Tapi kalau kita sudah memahami semua bagian ini saudara, kita akan sadar bahwa kehendak Tuhan itu kita menjalankan pernikahan sesuai dengan desainnya Tuhan saudara. Sehingga ya inilah ya, seperti janji nikah, suka duka, sehat, sakit, apa segala macam ya saudara. Tidak ada yang memisahkan kecuali maut. Ya ini sesuatu hal yang kita bisa renungkan.
menjadi satu keutuhan tema kita pada malam ini. Indahnya pernikahan Kristen. Amin, saudara ya. Ini wajah-wajahnya mulai ada pergumulan, saudara ya. Tapi kita akan menyadari memang inilah kedalaman dan bobot dari anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam firman. Sehingga hari ini saya percaya kita akan setuju, saudara. Memang desain Tuhan di dalam pernikahan sangat dalam. Bahkan menggambarkan relasi antara Kristus dengan jemaatnya. Dan ini menjadi kekuatan pengharapan kita ya. Di dalam kita menata ulang kembali keluarga. Di dalam kita menghidupi. Di dalam kita bertumbuh. Dalam mengasihi, dalam mengampuni. Dalam segala elemen emosi, perasaan dan lain sebagainya saudara. Kita menyadari banyak hal. Biarlah kita boleh terus bertumbuh. Baik, saya persilahkan. Ini materi sampai di sini saudara. Silakan jikalau ada tanggapan, pertanyaan. Silakan pertama, kedua, ketiga ya saudara. Jadi 3 dulu. Tes. Pak, saya pernah baca tentang yang keadaan di Amerika ya. Tantangannya kan banyak kan orang tua dalam mendidik putra atau anak-anaknya. Mereka juga kan sebenarnya gereja juga harus memberikan jawaban gitu. Dalam hal memang mungkin juga udah masuk ke dalam gereja. Tadi contoh seperti kayak pisah harta. Kalau kita sedang ada masalah gitu ya udahan aja dah. Kita juga udah bisa ngatur soal harta. Kalau misalnya kita soal bicara cerai, ya kerugiannya adalah dibagi 2. Kamu nggak usaha, saya bisa kasih kamu harta. Nah ini kan berarti gereja juga harus memberikan garis yang cukup tegas Pak. Untuk misalnya, apakah sisi misalnya tadi unconditional love itu kan jadi akhirnya terkondisikan gitu. Jadi ada kondisi saya pasti bisa untuk pisah dengan kamu gitu. Padahal sebenarnya dengan kondisi bagi harta juga pun punya masalah sendiri. Dalam hal mendidik anak, dalam hal itu waktu itu Hillary Clinton melarang untuk, bahkan orang tua bisa dipenjara gara-gara memukul seorang anak. Padahal dalam konteks bukan menganiaya, mendidik. Ya memang ada kesan juga pendidikan tentang mukul atau apa itu memang kan di gereja juga agak sulit ya. Untuk zaman sekarang dibilang yang belum berpengertian di usia pengaruh dan juga pada saat dia menjadi seorang yang persahabatan dengan seorang anak gitu. Nah itu memang gereja juga menghadapi tantangan dalam hal pernikahan itu. Dari luar dan juga dari yang sudah mendampingi gitu Pak. Ya baik, 2 hal tadi ya, pisah harta atau mendidik dengan tongkat untuk anak ya. Kita bisa lihat yang pertama gini ya, alasan pisah harta itu ada yang valid nggak? Kalau tidak ada, memang tidak bisa dilakukan. Saya bicara misal ya, di dalam konteks-konteks yang ekstrim. Misalnya pemerintahan korup nomor 1 di bumi, Indonesia yang kita cintai misal saudara ya. Dulu pernah kalau nggak salah nomor 1. Di dalam konteks yang seperti itu mungkin pasangan ini juga bukan karena siap-siap jaga-jaga mau bercerai, tapi mereka mungkin tidak rela saja uang yang dilaporkan di dalam pajak atau bagaimana ceritanya itu ya di dalam konteks yang mungkin melayang begitu saja, bisa juga ya. Jadi kita harus lihat beberapa landasan. Tetapi saudara, kalau kita lihat landasannya tidak valid, yaitu adalah misalnya secara prinsip, itu perasaan mungkin takut bercerai atau takut benar-benar menghadapi masalah dan lain-lain, itu sih unbiblical. Jadi kita harus mengatakan kita tidak setuju. Tapi balik lagi ya, gereja bisa memberikan himbauan. Tapi gereja itu tidak sampai ke dalam ranah hidup orang. Enggak bisa. Pisah harta enggak? Ya kan gitu kan ya misalnya ya. Ini kita bukan polisi kok. Kita itu bisa memberikan himbauan. Sama berikutnya. Anak boleh enggak dipukul? Di dalam konteks Eropa ya. Kalau di Indonesia enggak usah tanya masing-masing sesuai dengan yang dipandang mereka baik kan gitu kan saudara. Kalau di Eropa bisa enggak dipukul? Ada kok orang tua yang tetap pukul tapi dengan bijaksana. Lalu anaknya laporin ke dinas pendidikan, dinas sosial atau apa. Lalu ditanya, lalu orang tuanya bilang begini, kamu udah lapor, kamu mau tinggal di sana ya enggak apa-apa. Anaknya takut dibegitukan ya. Oh loh, ya ini kan kayak kuat-kuatan, kamu mau lebih baik hidup di sana atau saya ajar kamu dengan baik dan benar. Tapi orang tuanya juga jangan killer ya kan gitu ya. Pukul tidak berperi kemanusiaan lah kan gitu kan ya. Jadi tetap ada takaran yang benar dan harus dijelaskan. Kenapa? Dia kalaupun harus terpaksa mukul. Jadi mukul bukan karena stres. Mukul bukan karena cari pelampiasan orang yang lebih lemah. Ini kan repot saudara. Tapi mukul karena memang harus pukul tapi dengan hati yang luka. Jadi itu terjadi. Anaknya ya kapok dibegituin ya.
Nah, itu case by case memang. Jadi kita bisa responi demikian. Baik. Silakan tadi yang kedua. Oh ya, silakan Pak. Katakan, saya jadi teringat tentang apa yang pernah saya baca, saudara, bahwa hal yang sangat indah yang Tuhan ciptakan adalah menciptakan keluarga, Adam dan Hawa. Iya. Dan ini juga menjadi sesuatu yang menjadi incaran pertama iblis, Iya. menghancurkan keluarga, dan keluarga pertama yang dihancurkan adalah Adam dan Hawa. Dan saya rasa gereja akan sangat terberkati ketika memiliki keluarga-keluarga yang melihat desain dari rencana Allah ini, melihat keindahan. Sehingga di dalam gereja kita kurang bisa melihat nantinya hanya suami aja yang ke gereja, atau istri aja yang ke gereja, atau yang terjadi juga mungkin anaknya aja yang ke gereja, tapi papa mamanya itu tidak ke gereja. Nah, bagaimana nih kita sebagai orang percaya begitu untuk misalnya kita itu melayani keluarga yang belum melihat keindahan dari pernikahan ini, ataupun bagaimana kita itu melihat ataupun membantu melayani anak-anak untuk dipulihkan, Iya. karena keluarganya mengalami masalah. Jadi supaya tidak ada lagi seperti yang saudara sampaikan, anak-anak yang hilang atau yang rusak di rumah mereka sendiri. Ya. Terima kasih. Baik, ini memang salah satu tugas kita bersama ya. Kita menyadari di dalam ibadah di dalam gereja ya, banyak juga keluarga yang memiliki tantangan, macam-macam tantangannya. Jadi bahkan memang ada orang yang pertama kali belum percaya keluarganya, dan mungkin istrinya dulu atau suaminya dulu yang percaya kepada Tuhan. Jadi dinamika relasi itu sangat tinggi. Nah, lalu bagaimana gereja bisa lakukan? Yang pertama, paling dasar kita adalah membahas mengenai prinsip-prinsip pernikahan. Ya mirip yang kayak kita hari ini lah ya, kita bahas dulu supaya apa? Awareness-nya itu ada. Memahami bahwa di dalam pernikahan itu desain yang indah yang Tuhan beri. Bahkan kalau kita ngomong alasan apapun sebetulnya bisa dinegasi. Kenapa? Karena kita dalam keadaan apapun selalu bertumbuh. Jadi kita memberikan satu pengertian. Lalu yang kedua, nah ini yang juga di dalam konteks yang kita lagi sama-sama kerjakan ya, Reform Evangelical Discipleship. Kita mau ngapain sih? Kita bicara core pertama itu PA. Lalu yang bagian berikutnya kita masuk ke dalam konteks workshop. Workshop itu di sini kita belajar bertumbuh di dalam konteks mengerti teknis bagaimana melayani. Pelayanan ada di dalam bidang ibadah, penginjilan, pengembalaan, pengajaran gitu loh maksudnya. Jadi dengan kita sama-sama pelan-pelan bertumbuh dalam firman, mengerti, dipersiapkan secara teknis supaya apa? Supaya pada akhirnya kita boleh diberi kemungkinan memberkati orang-orang yang kita jumpai. Kita memberkati anaknya misalnya. Anaknya kalau sudah pengertiannya benar, dia boleh memberkati orang tuanya juga. Nanti di dalam mungkin perkunjungan keluarga bisa ada satu bagian yang juga saling memberkati. Nah ini bagian ini. Tapi ini memang sesuatu proses yang kita harus kerjakan sama-sama. Pelan-pelan terus dari prinsip firman, karena kalau prinsip firman nggak dibahas dengan baik, nanti datang penghiburannya kayak model teman Ayub ya kan gitu ya. Datangnya penghibur sialan gitu, yang merusak iman. Nah ini kan repot saudara. Kelihatannya mau menegur Ayub di dalam kebenaran. Kamu pasti salah, kamu tobat ya kan gitu kan ya. Padahal salah ya kayak gitu. Ini bahaya sekali. Kita hati-hati memberikan masukan, teguran, apa segala macam input. Hati-hati karena kalau itu salah, itu sama kayak teman Ayub lah. Kalau Ayub tidak doakan, tidak diampuni mereka. Itu contohnya ya. Jadi kita terus bertahap bertumbuh demikian dan terus. Nah ini yang kita bisa kerjakan ya sebagai ya mungkin dalam konteks gereja Geri di Bandung ini yang kita lagi kerjakan saat ini dan dalam proses mungkin demikian. Baik, silakan tadi ada mic di depan. Di depan ya. Malam, Pak Jam. Pak. Cuma satu mengenai komparasi antara pernikahan Kristen dengan non-Kristen ya. Iya. Saya percaya bahwa Kristen itu esensinya benar-benar valid ya. Iya, esensi. Saya percaya itu. Tapi di dalam fenomenanya ya non-Kristen juga banyak yang baik-baik saja. Sakinah gitu. Iya Pak.
Enggak, pengen tahu perbedaannya mungkin Pak Jack bisa terangkan mungkin dari durable atau dari apa atau. Baik Pak. Nah, Saya ambil contoh saja yang masih ranah Kristen tapi sekte, Mormon. Mormon ini menekankan keluarga sekali. Mereka bisa punya anak banyak sekali, mereka tidak percaya KB, mereka punya istri bisa lebih dari satu. Tapi akor. Tapi kenapa itu terjadi? Jawabannya adalah karena indoktrinasi, brainwash. Kalau kita lihat sekte-sekte Korea ya, mungkin pernah nontonlah sedikit dokumenter di Netflix ya, In the Name of God, The Holy Betrayal. Itu kan banyak perempuan muda yang dilecehkan sama hamba Tuhannya. Tapi mereka willing, karena apa? Brainwash. Mereka sedang berpikir kalau ya di dalam konteks melakukan tindakan seperti itu, kayaknya baik-baik saja sih, itu brainwash sudah. Dulu ada namanya kalau nggak salah sekte Children of God, ya. Oh, pasangan pokoknya melakukan hubungan begitu saja, gitu, campur-campur, nggak karu-karuan. Mereka lagi mengatakan itu kayak sedang melakukan tindakan kasih. Jadi seolah-olah baik-baik saja, harmonis kelihatannya, tapi ini harmonis yang palsu. Harmoni di dalam konteks yang melakukan brainwash, itu yang kita tidak boleh kerjakan. Nah, sisi lain memang kita tahu di mana masyarakat itu pintar-pintar, di situ banyak namanya tindakan pemberontakan, ya kan gitu kan ya. Orang yang tidak tahu gampang dicuci otak, orang yang ngerti tidak gampang tunduk. Nah, ini dilemanya. Tapi kalau harus pilih bagaimana? Kita harus pilih memberikan pengetahuan, tapi di dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Nah, saya tidak mengatakan ya, pernikahan Kristen itu banyak yang ideal, enggak lah. Namanya dua orang berdosa gitu ya, menjadi satu. Tetapi tetap secara esensi indah, karena di situ kita akan terus dibentuk menjadi pribadi yang makin mengenal Tuhan. Itulah kenapa tetap kita bisa bilang tidak ada yang bisa menandingi konsep keindahan dalam pernikahan. Anugerahnya besar sekali memahami bagian ini. Dan tentu saja ya dalam banyak hal kita perlu terus juga menuntut diri untuk bertumbuh, menjadikan kita ini lebih layak buat pasangan kita. Bukan hanya pas pacaran ya kan gitu kan ya. Pacaran kita mau sempurna ya karena belum dapat gitu. Setelah dapat bagaimana? Nah itu kita terus harus bertumbuh supaya menjadi pasangan yang lebih layak bagi pasangan kita dan sebaliknya. Mungkin secara singkat demikian Pak. Baik, malam ini kita sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan sudah beri. Kami bersyukur Tuhan anugerah yang Kau nyatakan. Sehingga hari ini kami boleh melihat desain Tuhan begitu indah di dalam pernikahan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami berdoa di dalam setiap tantangan, pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa Tuhan yang kasih kekuatan supaya kami di dalam saat-saat yang gelap boleh melihat terang daripada Tuhan. Melihat pengharapan daripada Tuhan. Melihat anugerah demi anugerah. Sehingga kami pun di dalam masa-masa sukar boleh terus bertumbuh. Di dalam cinta-Mu kepada kami yang sudah Engkau nyatakan ya Tuhan. Dan mampukan kami juga untuk menerima, mengampuni. Dan kami juga boleh mengasihi pasangan kami sebagaimana Kristus sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dengar doa dan permohonan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.